Indonesia KD 3.8 tentang menyimak informasi dari tabel ke tulisan. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dan berasmaul husna. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, dalam kondisi seperti ini, Bu Lisa ingin mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Yaitu yang pertama, dengan tetap mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak 1 meter di kerumunan. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kamu bisa simak di samping berikut ini. Nah, anak-anak, untuk alat optik yang pertama yaitu adalah lup. Lup adalah suatu alat yang terbuat dari lensa cembung. Alat ini membantu kita untuk melihat benda-benda yang ukurannya lebih kecil. Dalam memperbesar suatu benda, lup menggunakan atau menerapkan salah satu sifat cahaya yaitu dibiaskan. Sedangkan yang kedua adalah kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung dan cembung. Sifat lensa yaitu dapat membelokkan cahaya. Cahaya luar dapat menembus ke retina mata. Setelah itu, retina mata akan membiaskan suatu cahaya sehingga kita bisa melihat gambar-gambar atau benda-benda dengan jelas. Untuk alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda dengan ukuran yang lebih kecil. Misalnya yaitu bakteri ataupun jamur. Mikroskop dapat diperbesar 100 kali lebih banyak sehingga kita bisa melihat benda-benda yang lebih kecil ukurannya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi IPA KD 3.7 tentang alat-alat optik. Nah, kini saatnya kamu untuk membuat lup atau kaca pembesar sederhanamu sendiri. Anak-anak, apakah kamu tahu? Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk pekerjaan tukang jam. Berikut kamu bisa membuat lup atau kaca pembesar sederhanamu sendiri. Di bawah ini adalah cara membuat lup atau kaca pembesar sederhana. Yang pertama, kamu akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan yang rata. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Nah, bagaimana dengan langkah kerjanya? Di bawah ini sudah ada runtutan untuk langkah kerja. Yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Setelah itu yang kedua, ikat kantong plastik. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Yang keempat, setelah itu kamu bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Sedangkan yang kelima, kamu bisa ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Dan yang keenam, yaitu silakan untuk kamu bandingkan hasilnya.
Nah, anak-anak, dari percobaan tadi kita bisa simpulkan sebagai berikut. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik itu lebih besar dan lebih jelas. Selanjutnya, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang padat atau kurang rapat seperti udara ke zat yang lebih rapat atau air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan bahwa adanya pembiasan cahaya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi IPA KD 3.7 tentang alat optik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi Bahasa Indonesia KD 3.8 tentang menyajikan informasi dari tabel ke tulisan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari cara menuliskan informasi penting dari teks ke dalam bentuk tabel dengan bahasa singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam bentuk tabel, informasi pokok menjadi mudah untuk diingat, dan semua informasi penting tersebut juga dapat kita gunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks dengan bahasa kita sendiri. Pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Nah, kamu sekarang akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh yang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian bisa baca teks berikut di bawah ini. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, anak-anak, setelah ini perhatikan tabel berikut. Isilah lebih dulu kolom dari sebelah kiri. Kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuanmu sebelumnya. Selanjutnya, isilah kolom di sebelah kanan. Nah, dari pertanyaan di bawah ada 2 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Dan selanjutnya, apa yang kamu ingin ketahui tentang Sultan Agung? Atau apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Nah, anak-anak, berikut adalah pembahasannya. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645.
Nah, untuk selanjutnya, apa yang kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung Adi Prabu Hanyakro Kusumo dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta atau di Pleret Bantul, Kesultanan Mataram pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan nomor 106/TK/1975 pada tanggal 3 November 1975. Anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri